Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Ananda, Sabita, dan Dava. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran baru bab 3 mengenai cerita pendek. Di video kali ini insya Allah Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu cerita pendek serta unsur-unsur yang ada pada cerita pendek tersebut. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran kita, Bahasa Indonesia bab 2 mengenai cerita pendek. Nah, cerita pendek itu merupakan salah satu jenis karya sastra. Nah, jadi cerita pendek ini termasuk ke dalam prosa. Dalam bahasa Inggris itu cerita pendek bisa disebut sebagai short story. Short story. Nah, cerita pendek ini mengisahkan suatu cerita baik yang bersifat fiktif maupun non-fiktif. Nah, cerita pendek ini atau kita singkat sebagai cerpen memiliki kata kurang dari 10.000 kata. Nah, cerpen ini juga memberikan kesan yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Jadi, cerpen ini dia memusatkannya itu ceritanya hanya pada satu tokoh saja dan hanya dalam satu situasi pada satu waktu. Ciri-ciri cerpen atau cerita pendek itu ciri-ciri cerpen ada yang bersifat rekaan atau fiction, naratif, dan memiliki kesan tunggal. Nah, maksudnya bersifat rekaan itu atau fiction dia sudah dirancang oleh si penulis, sudah dirancang ceritanya itu cerpennya itu oleh si penulis. Kemudian dia bersifat naratif. Naratif ini maksudnya menceritakan suatu kejadian atau menguraikan atau menjelaskan. Nah, itu maksud dari naratif. Kemudian dia memiliki kesan tunggal. Jadi si cerpennya itu memberikan kesan terhadap si pembaca, berupa kesannya itu seperti sugesti yang membekas pada si pembaca. Jadi si pembaca itu merasakan apa yang ditulis oleh si penulis di dalam cerpen tersebut. Nah, selain itu, ciri-ciri lainnya, ciri-ciri cerpen ini dia ceritanya singkat ya, kan namanya cerpen, cerita pendek, pasti singkat. Kemudian padu itu maksudnya ceritanya padat, tidak berbelit-belit. Kemudian intensif. Nah, yang kedua itu ada adegan, tokoh, dan gerak. Jadi adegan itu ada suatu kejadian, kemudian ada tokoh yang di dalam cerita cerpennya itu, kemudian ada gerak ini maksudnya apa yang dilakukan oleh si tokoh. Nah, kemudian bahasa cerpen itu tajam, sugestif, dan menarik perhatian. Nah, tajam di sini maksudnya cerpen yang menggunakan
gaya bahasa yang langsung membahas inti permasalahannya ya. Jadi bahasanya itu harus tajam. Tajam itu juga bisa dibilang nggak berbelit-belit maksudnya itu ya. Kemudian bahasa yang digunakannya pun kritis dan langsung mengantar pembaca pada permasalahan yang diajukan dalam cerita. Nah, kemudian kalau bersifat sugestif, ini maksudnya bahasa yang digunakan dalam cerpen itu mampu membuat pembaca seolah-olah terjun langsung ke dalam cerpen tersebut. Nah, jadi si pembaca itu seolah-olah terlibat langsung baik sebagai karakter atau tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian menarik perhatian. Nah, maksudnya itu setiap cerpen harus mampu menarik perhatian dari orang yang membacanya. Nah, meskipun ceritanya hanya dibatasi tidak lebih dari 10.000 kata, namun cerita tersebut itu harus tetap menarik perhatian dan harus mampu menarik perhatian dari si pembaca tersebut. Oke, kita lanjut ke poin C, karakteristik cerita pendek. Nah, karakteristik utama cerpen adalah pendek dan singkat. Nah, dari cerita pendeknya itu harus pendek dan singkat serta padu. Nah, jadi dia tuh padu, padat ya ceritanya. Nah, karena pendek dan singkat, otomatis cerita di dalamnya itu hanya fokus terhadap satu pusat perhatian. Nah, jadi cuma satu konfliknya saja ya. Nah, di dalam cerpen itu juga unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti tempat atau waktu itu tidak terlalu banyak, hanya beberapa macam, paling 2 atau 3 saja. Nah, tokoh yang ada di dalam cerpen itu juga dibatasi ya, tidak terlalu banyak, sehingga didapatkanlah cerpen yang padu. Nah, untuk cerpen itu sendiri, cerpen itu bukan dari ringkasan dari sebuah novel ya. Berbeda dengan novel itu sendiri ya. Jadi bukan novel yang dipersingkat, nah menjadi cerpen, bukan seperti itu ya. Nah, cerpen itu sendiri adalah sebuah cerita rekaan yang lengkap. Dia tidak perlu dan tidak harus ada tambahan lainnya. Nah, cerpen ini adalah sebuah genre atau jenis yang berbeda dengan novel. Nah, jadi novel dengan cerpen itu sangat berbeda ya. Nah, kita masuk ke poin D mengenai unsur-unsur cerita pendek. Nah, jadi unsur-unsur cerita pendek itu ada 5. Yang pertama itu ada tema, alur, kemudian ada penokohan, kemudian yang keempat itu ada latar atau setting, kemudian yang kelima itu sudut pandang tokoh. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tema ya. Nah, tema di dalam sebuah cerpen itu merupakan sebuah ide pokok, pikiran utama sebuah cerpen atau pesan yang terkandung. Nah, jadi setiap cerpen itu harus memiliki tema atau ide pokok atau pikiran utama dari sebuah cerpen. Jadi jelas kalau kita sudah punya tema, apa yang kita inginkan temanya, kita bisa membuat jalan cerita dari cerpen tersebut. Nah, pikiran utama atau ide pokok dari tema tersebut, dari cerpen tersebut maksudnya, itu biasanya adalah masalah kehidupan. Nah, tentang masalah kehidupan. Nah, bisa juga mengenai komentar pengarang mengenai kehidupan atau pandangan hidup si pengarang dalam menempuh kehidupan ini ya.
Jadi maksudnya itu apapun yang menurut si pengarang itu, si pengarang yang melihat pandangan hidup apa yang telah dialami di dalam kehidupannya. Nah, cerpen yang bagus itu biasanya menyajikan berbagai persoalan atau permasalahan yang kompleks. Namun, selalu punya pusat tema, yaitu pokok masalah yang mendominasi masalah lainnya. Jadi, dia itu mungkin terdiri dari berbagai permasalahan, namun dari satu permasalahan tersebut muncul permasalahan-permasalahan yang lainnya. Seperti itu ya, kira-kira. Yang kedua itu alur atau plot. Nah, alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk mencapai efek tertentu. Nah, alur atau plot ini dibedakan menjadi 3 jenis ya. Jadi ada plot keras, plot lembut, dan plot lembut meledak. Kalau plot keras itu jika di akhir ceritanya itu meledak keras di luar dugaan pembaca. Jadi pada cerpennya itu diakhiri dengan sesuatu yang mengagetkan si pembaca. Kemudian yang kedua itu plot lembut, maksudnya itu di akhir cerita itu berupa bisikan, bukan beda ya dengan yang plot keras. Kalau plot keras itu dia meledak pada akhir ceritanya. Kalau yang plot lembut itu biasa aja, tidak mengejutkan si pembaca. Namun dia tetap disampaikan dengan mengesankan sehingga seperti terus mengiang di telinga pembaca. Jadi kalau plot lembut ini dia lebih memberikan kesan yang mendalam terhadap si pembaca. Nah, kemudian plot lembut meledak yaitu gabungan dari plot keras dan plot lembut ya, campuran dari plot keras dan plot lembut. Oke. Nah, adapun jika kita melihat sifatnya, nah cerpen ini terdiri dari plot terbuka dan plot tertutup serta campuran keduanya. Nah, jadi sifat plotnya ini ada kalanya terbuka dan tertutup. Nah, kalau terbuka itu jika di akhir ceritanya itu merangsang pembaca untuk mengembangkan jalan cerita di samping masalah dasar persoalannya. Nah, jadi maksud terbuka itu setelah si pembaca itu membaca cerpen tersebut di akhir cerita itu, nah si pembaca dapat mengembangkan jalan cerita apa kira-kira yang akan terjadi selanjutnya. Nah, kalau yang plot tertutup itu jika akhir cerita tidak merangsang pembaca untuk meneruskan jalan cerita. Jadi plot tertutup itu udah cerita cerpennya itu tidak merangsang atau tidak membuat si pembaca itu memikirkan kelanjutan apa, cerita apa yang selanjutnya, karena ceritanya itu ibaratnya tuh udah tamat gitu. Jadi si pembaca itu tidak memikirkan cerita selanjutnya seperti apa. Nah, yang ketiga itu campuran keduanya. Nah, campuran keduanya itu terdiri dari sifat plot yang terbuka dan sifat plot yang tertutup. Yang ketiga itu penokohan. Nah, penokohan ini adalah penciptaan citra tokoh dalam cerita. Nah, jadi ada tokoh di dalam cerpen tersebut ya. Nah, jadi penokohan ini dia menciptakan citra, watak, dan karakter dari tokoh tersebut. Nah, pada dasarnya sifat tokoh ada 2 macam, yaitu sifat lahir, yaitu berupa rupa dan bentuk fisiknya. Kemudian sifat batin, yaitu berupa watak dan karakter, yaitu sifat dari si tokoh tadi ya. Nah,
Sifat tokoh ini bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama, nah sifatnya itu dapat dilihat dari tindakan, ucapan, dan pikirannya. Kemudian yang kedua dari tempat tokoh tersebut berada. Kemudian kita juga bisa melihat sifat tokoh tersebut dari benda-benda di sekitar tokoh. Kemudian kesan tokoh lain terhadap dirinya. Kemudian deskripsi langsung secara naratif oleh si pengarang. Nah, selanjutnya yang keempat itu mengenai latar atau setting. Nah, latar ini merupakan segala keterangan, baik keterangan waktu, ruang, maupun keterangan dari suasana di dalam cerpen tersebut. Nah, lanjut yang kelima itu sudut pandang tokoh. Nah, sudut pandang tokoh ini merupakan visi pengarang yang dijelmakan ke dalam pandangan tokoh-tokoh yang bercerita. Jadi dilihat dari sudut pandang tokoh. Jadi ada beberapa sudut pandang tokoh di dalam cerita tersebut ya, dalam cerpen tersebut. Nah, sudut pandang ini ada beberapa jenis. Nah, ada 4 ya. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu biasanya seorang pengarang itu menggunakan kata aku atau saya. Nah, itu sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Nah, orang ketiga ini biasanya menggunakan tokoh ia, dia, atau si pengarang suka menyebutkan nama-nama tokohnya. Nah, itu sudut pandang orang ketiga. Kemudian sudut pandang campuran ini di mana si pengarang membaurkan antara pendapat pendapat si pengarang, si penulis itu tadi, serta tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, itu maksud dari sudut pandang campuran. Yang keempat itu sudut pandang yang berkuasa. Nah, sudut pandang yang berkuasa itu maksudnya teknik yang menggunakan kekuasaan si pengarang untuk menceritakan sesuatu sebagai pencipta menulis cerita tersebut ya. Nah, kita telah membahas unsur cerita pendek ya. Tadi itu ada 5 ya unsur cerita pendeknya itu. Nah, selain itu ada juga tambahan yaitu berupa amanat. Nah, amanat ini maksudnya adalah pesan moral yang terdapat di dalam cerita cerpen tersebut ya. Nah, biasanya di dalam cerpen ini juga terdapat nilai-nilai berupa nilai moral atau keagamaan, kemudian nilai kemanusiaan atau sosial. Selain itu ada juga nilai etika atau susila atau norma ya. Kemudian ada juga nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya, Ananda semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan, yang Ibu jelaskan dapat Ananda pahami sedikit demi sedikit. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.